Baik, kakak-kakak bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Kak. Baik, sambil menunggu 3 orang lagi, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya share screen, silakan salah satu yang mau memimpin berdoa bisa raise hand, monggo. Dan silakan monggo. Pak Ketua, monggo Pak Ketua. Monggo Kak Ervandi untuk ya silakan monggo Kak. Mari teman-teman untuk memulai kegiatan ini kita berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan acara hari ini dan kemudian kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi untuk acara ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Ervandi. Bagaimana kabar kakak-kakak sekalian? Baik, alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Area kajian bagaimana, cerah, mendung atau panas kakak-kakak? Panas. Panas. Alhamdulillah. Kalau panas, kalau mendung, takutnya seperti kemarin lampu mati dan sebagainya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik kakak-kakak, hari ini kita akan selesai pada modul 1.1, di mana sudah sampai 1.3. Kita harus kembali merefleksi dulu di tatap maya yang kelima ini. Kita akan masuk sama seperti modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJ Oka. Sebelumnya seperti biasanya kita kesepakatan bersama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak semuanya, tujuan luas dari pertemuan tatap maya kelima ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Kemudian, capaian akhirnya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, untuk tujuan khusus dari modul ini, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini tak full screen. Nah, ini agenda kita hari ini. Nanti kakak-kakak akan menganalisis tentang apa itu refleksi, dan nanti ketika sudah kakak tulis kita akan berbagi hasil diskusi tentang
refleksi. Nah, baik. Di slide ke-7 ini ada analisis tulisan refleksi. Mungkin dari kakak-kakak semua silakan yang mau menjelaskan atau mengartikan apa itu refleksi dan mengapa sebagai guru PJOK penting membuat refleksi. Ya, jadi silakan yang ingin menjawab bisa raise hand. Apa arti refleksi dan mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi? Monggo, silakan. Kak Dirman, selamat datang, aman Kak untuk pemberkasannya? Monggo, silakan siapa? Kalau tidak ada, saya tunjuk pakai aplikasi Wheel of Name. Nanti siapa yang dapat bisa menjawab apa itu refleksi dan mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi. Bentar, saya subscribe dulu. Nanti yang namanya muncul, sudah kelihatan kakak-kakak lingkaran Wheel of Name-nya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Kak. Saya klik, nanti kalau yang namanya muncul berarti menjawab tadi apa itu refleksi, kemudian mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi. Oh, ternyata Kak Cici yang dapat giliran untuk menjawab. Monggo Kak Cici, silakan bisa menjawab apa itu refleksi dan mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi. Silakan Kak. Monggo Kak Cici. Mungkin ada yang mau membantu Kak Cici. Silakan. Sambil Kak Cici persiapan, bisa raise hand dulu. Oh, monggo Kak Cici sudah menyalakan mikrofonnya. Silakan Kak. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nanti kalau kurang, tolong dibantu yang lain ya. Ya, nggak apa-apa, kita nanti sharing. Hari ini membahas merefleksikan refleksi, jadi kita saling membantu nanti. Silakan Kak Cici, monggo. Refleksi kalau menurut saya itu proses berpikir atau merenungkan secara mendalam tentang pengalaman, tindakan, atau peristiwa tertentu. Terus yang kedua, mengapa kita sebagai guru PJOK penting harus membuat refleksi? Karena kenapa kita harus membuat refleksi? Karena untuk mengevaluasi cara kita mengajar apakah sudah benar atau belum gitu.
Ya. Terima kasih Kak Cici. Untuk refleksi, mungkin ada yang lain yang mau menjawab selain Kak Cici? Atau perlu diputar kembali will of name-nya? Biar. Ya, Putar. diputar lagi. Diputar lagi. Tipu aku kemarin. Waduh. Beneran Cici. Kalau keluarnya Kak Cici lagi nanti ya. Bentar. Jujur. Amalnya akeh berarti. Ojo aku terus lah. Nggak kan? Laki-laki terus. Amalnya akeh. Terus Cici. Astagfirullah. Bentar. Jangan Kak Cici, saya putar lagi. Ini namanya Kak Cici. Kak Rino dulu satu. Tutup ada. Ih, mepet. Yo, kamu waduh. Kamu Monda sudah ada belum ini? Sudah ada belum Kak Monda? Belum hadir ya? Sepertinya belum. Belum sepertinya, Kak. Ya, sambil diingatkan, kita putar lagi. Oke, ternyata jatuh pada Kak Ari. Silakan Kak Ari untuk menjawab apa itu refleksi dan mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi. Refleksi adalah yaitu mengevaluasi atau memahami yang telah kita pelajari sehingga kita bisa dapat memperbaiki atau mengembangkan diri. Lalu untuk mengapa guru PJOK penting membuat refleksi, yaitu untuk peningkatan profesional, Kak. Oh, untuk peningkatan profesional, okay. Ya. Berarti kita ya Bu ya, artinya refleksi itu penting agar kita ke arah yang lebih profesional, begitu ya Kak Ari? Iya, ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Ari. Ya, jadi satu kali lagi ya, biar lebih jelas, saya putar lagi. Kak Sodikon sudah hadir belum ini? Halo Kak Sodikon? Sepertinya belum ya? Oke, saya putar lagi. Waduh, Kak Sodikon lagi jatuhnya. Bentar. Oh ya, silakan Kak Firman untuk menjawab apa itu refleksi dan mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi. Silakan Kak Firman. Refleksi itu adalah proses untuk memeriksa diri atau mengevaluasi diri supaya menjadi lebih baik. Terus mengapa kita sebagai guru PJOK penting membuat refleksi? Supaya dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan ke depan. Oh ya,
Terima kasih Kak Dirman ya. Jadi Ya. yang disampaikan Kak Dirman ini sudah mendekati benar, bagus, atas pendapat. Yang jelas refleksi ketika kita sebagai guru PJOK itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk perbaikan murid kita. Karena refleksi setelah pembelajaran itu tujuannya tadi mencatat kelemahan, kekurangan, kemudian bisa untuk lebih ditingkatkan lagi. Kalau kata Kak Ari tadi, paling enggak dari guru biasa nanti ketingkatannya lebih profesional, begitu. Saya share lagi. Nah, untuk refleksi, jika kakak-kakak masih ingat di pertemuan yang pernah saya sampaikan dalam modul 1.1a itu ada glosarium. Jadi ada glosarium, nanti bisa dibuka lagi kakak-kakak di modul 1.1 itu pendahuluan. Modul 1.1 di situ ada arti dari refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan disengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Nah, jadi tadi juga disampaikan sama Kak Ari ya, jadi menuju ke arah profesional itu. Kalau terus refleksi framework-nya ada berapa kakak-kakak? Dalam membuat refleksi itu ada berapa macam framework? Yang masih Ada ingat? 2. Ya, ada 2 apa Kak Eka? Jadi, framework Burton sama framework Gibbs. Ya, terima kasih Kak. Ya, ada framework Burton dan framework Gibbs ya. Baik, untuk selanjutnya, nah di slide 8 ini nanti kakak-kakak akan ketemu 6 pertanyaan untuk menganalisis refleksi. Nanti saya kirim di linknya, jawabnya di link Padlet ya, karena Figma-nya belum punya akun semua nggih. Ada yang sudah pernah mencoba akun Figma Jamboard? Nanti bisa di YouTube tutorialnya ada, silakan bisa dicoba untuk membuat Figma Jamboard. Ke depan nanti saya ngirimnya link Figma Jamboard jika kakak-kakak sudah membuat akun Figma Jamboard. Nah, ini untuk slide 8, ini kita akan menganalisis satu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Terus apa saja yang ditulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Yang keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam di diri saya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif.
Siapa yang membantu saya? Ya, oke, sebentar, saya kopikan linknya. Baik, itu sudah muncul nggih, linknya nggih, kakak-kakak ya. Nah, itu tinggal diklik, nanti ada 6 pertanyaan tinggal digeser apa? Ya, sudah muncul nggih linknya, bisa diklik sudah? Sudah, Jika Pak. sudah, silakan diisi. Ini nanti pertanyaan 1, 2, 3 yang muncul, terus di bawah itu bisa digeser, ada pertanyaan 4, 5, 6. Bentar, saya share screen Padletnya. Nah, ini kakak-kakak, sudah muncul. Ini yang di bawah ada kayak putih-putih, ada abu-abu itu, nanti digeser ke kanan itu soal nomor 4, 5, 6-nya sudah bisa muncul. Silakan Kak. Dijawab urut aja nomor 1 dulu, nomor 2, atau monggo silakan yang mungkin kakak-kakak anggap lebih mudah yang dijawab dulu. Baru masuk 2, 3, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang baru masuk. Ya, Kak Eka soal pertama sudah menjawab. Silakan untuk kakak yang lain. Kak Eka tinggal ditambah itu plusnya.
Ya, Kak Feni sudah, Kak Linda sudah, Kak Aten sudah. Silakan bisa ke soal nomor 2, yang nomor 1 sudah. Ya, Kak Eka nomor 1, nomor 2, 1 dan 2 sudah. Kak Sil, Kak Evan, Kak Dirman. Kemudian Kak Ari ini sudah, soal nomor 1. Tinggal masuk ke nomor 2. Kak Cici juga sudah. Jangan lupa di atasnya dulu subjek ditulis nama kakak, baru bawahnya ditulis jawabannya ya, Kak. Silakan Kak Eka bisa ke nomor 3, nanti dilanjut nomor. Nah, ini saya geser nih, kelihatan nomor 4, 5, dan 6-nya. Baik, nomor 2, Kak Feni sudah, Kak Linda, Kak Silvi, Kak Evan, ya silakan bisa ke nomor 3, ditambah ini plusnya. Terus mau geser pertanyaan keempat yang bawah sini, tinggal geser. Kemudian Kak Linda, Kak Silvi, Kak Evan, Kak Atin, Kak Cici,
Kak Herpandi dan Kak Dirman ini yang masuk, tinggal ke nomor 3. Monggo, kakak yang lain silakan diisi. Nanti akan kita analisis bersama jawaban dari kakak-kakak tentang refleksi. Ya, nanti digeser di bawahnya ini Kak, biar bisa ke nomor 4, 5, dan 6 Padletnya ini. Silakan Kak Monda dan Kak Sodikon yang baru bergabung bisa klik link yang ada di chat room untuk menjawab pertanyaan lewat Padlet Kak. Silakan. Ya, Mas. Untuk menggeser ke nomor berikutnya gimana nih Pak? Kok nggak bisa Ini digeser? lihat di ini loh, lihat di layar. Nah ini, lihat di Jimit ini di bawah ini. Sudah lihat belum Kak? Saya share screen Padlet nih. Nah, nomor 1, 2, 3. Kakak ambil yang di bawah ini lah ini. Udah jelas Kak? Udah bisa belum? Halo? Gimana Kak Linda? Belum. Nah ini Belum, Pak. Kak Linda lihat di Jimit lagi. Ini saya share screen Padlet Oh, ini. iya, Nah ini benar. di bawah ini. Nah ini. Kak Linda lihat di Jimit lagi. Nah ini di bawah ini digeser nih Kak. Oh, Sudah lihat belum Kak? oh udah. Bentar. Sudah tahu nggih?
Nah, yang bawah ini digeser aja ini. Yang warna abu-abu ini geser kanan kiri untuk lihat soal 1 sampai dengan 6. Baik, ini nomor 3. Sudah Kak Evan, Kak Eka, Kak Feni, Kak Linda, Kak Ari, Kak Cici, Kak Atin, Kak Dirman sudah jawab. Silakan geser ke pertanyaan keempat. Ya, Kak Eka sudah masuk. Ya, ditunggu 5 menit ya Kak, biar kita tidak terlalu lama. Silakan dijawab yang simpel. Sudah masuk nomor 4 Kak Eka, Kak Evan. Itu Kak Sodikon untuk linknya saya kirim di chatroom Kak, sudah Kak itu. Kak Monda juga ya itu diklik linknya biar bisa menjawab. Gesernya belum bisa ini. Kak, gesernya ini Kak Cici apa? Kak Cici coba lihat di Jimit lagi, masuk ke halaman Jimit. Udah, kalau sudah ini di bawah ini Kak Cici ini. Nah ini loh, yang ada abu-abu di bawah soal ini loh Kak. Oh iya. Ini. Iya. Nah, tinggal digeser aja. Iya Kak. Iya. Sudah bisa ya Kak ya? Iya. Ya, silakan diisi. Ya, nomor 1, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ya, sudah sampai di soal nomor 5. Hingga ke soal nomor 6.
Nomor 1 ini Kak Monda sudah bisa masuk, tinggal Kak Sodikon nomor 1. Kak Monda untuk bisa jawab ke nomor 2, tinggal ditambah itu di bawahnya soal, itu tanda plusnya di klik aja. Yuk, untuk soal 456 kok belum? Silakan. 2 menit lagi. Monggo Kak Erpandi nih. Yuk Kak Sodikon. Soal nomor 3 dan nomor 1, 2, 3 belum. Yang nomor 2 kurang 2 orang. Nomor 3, maaf. Oke, yang nomor 6 juga untuk segera dilengkapi biar kita mulai diskusinya. Oke, kakak-kakak, bisa dibuka kameranya semua, kita akan mulai diskusi. Nanti yang nomor 1, saya
pakai tadi ya, will of name lagi, biar siapa yang membacakan, nanti yang namanya muncul, silakan membaca 3 punya temannya. Sudah muncul apa belum? Lingkarannya tadi, seperti tadi. Kak, halo? Belum. Belum. Belum, ya? Kak. Sudah, Kak. Ya? Sudah. Oke, ini nanti yang namanya muncul atau kepilih membacakan yang soal nomor 1 punya temannya 3 saja. Silakan milih 3 punya temannya, kemudian ketika sudah 3 dibaca disimpulkan. Oke, saya putar ya. Kak Eka. Ya, silakan Kak Eka untuk membacakan punya temannya. Bisa dibaca punya Kak Eka, linknya ada toh? Sudah ada toh? Terlihat? Kak Eka punya jawaban temannya terlihat toh Kak Eka? Ya, sudah, Ya, Kak. silakan. Sebentar. Ya, Bebas ya, Kak. bebas, silakan. Saya akan mencoba membacakan untuk soal nomor 1, jawaban dari yang pertama Kak Linda. Selama mengikuti modul 1.1 hingga 1.3, saya menulis refleksi setelah setiap sesi pembelajaran. Biasanya saya mencatat pemahaman baru, tantangan yang dihadapi, dan ide-ide untuk penerapan di kelas. Langsung yang kedua, Kak, atau gimana? Ya, langsung. Oke, yang kedua saya pilih punyanya Kak Erpandi. Saya menulis refleksinya setelah mempelajari modul yang ada dan menjawab pertanyaan yang ada di modul, dan dilakukan setelah selesai mempelajari modul yang ada. Untuk yang ketiga punyanya Kak Monda. Saya menulis pembelajaran pada saat saya sudah selesai memahami dan mempelajari modul tersebut. Oke, berarti kesimpulannya apa Kak Eka? Dari 3 jawaban Kesimpulannya, ya, kakak-kakak ini dalam menulis refleksi dilakukan setelah mempelajari atau melaksanakan modul dari 1.1 hingga modul 1.3. Oh ya, jadi kakak-kakak semua ini bagaimana menulis refleksi otomatis setelah membaca dan mempelajari modul 1.1. Ya, terima kasih Kak. Kasih tepuk tangan untuk Kak Eka Pratiwi. Terima kasih. Oke, baik. Untuk soal nomor 2, saya putar lagi. Sama ya, nanti. Oke, Kak Cici. Halo Kak Cici. Ini Kak Cici kalau model William. Iya. Silakan Kak Cici. Alhamdulillah dapat lagi. Silakan Kak, dibaca yang jawaban temannya yang nomor 2, dicari 3, nanti disimpulkan. Monggo Kak. Ya. Saya akan membacakan punya Kak Eka dulu. Nomor 2. Perasaan saya selama menulis refleksi yaitu selalu merasa antusias karena dari refleksi saya dapat mengulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari untuk mencari kekurangan atau kelemahannya. Pikiran yang muncul setiap kali saya mulai menulis refleksi yaitu bagaimana saya bisa memperbaiki kekurangan saya.
Terus yang kedua, punya Kak Atin. Perasaan saya selama menulis refleksi adalah saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik karena saya belajar menilai kemampuan diri saya dalam persiapan proses KBM. Sudah tepat atau belum untuk peserta didik. Pikiran yang muncul saat menulis refleksi adalah hal apa yang belum saya kuasai. Bagaimana langkah yang harus saya ambil, strategi apa yang harus saya terapkan. Terus yang terakhir, siapa ya? Punya Kak Evan. Perasaan yang muncul saat menulis refleksi adalah rasa bersyukur dan kepuasan, rasa tertantang atau bingung, antusiasme, frustasi, kritik diri. Ya. Oke, kesimpulannya apa Kak Niki? Kak Cici? Kesimpulannya berarti di antara ketiga kakak-kakak yang tadi sudah saya bacakan itu berarti ada yang merasa sudah bisa, ada yang merasa tadi seperti punya Kak Evan masih bingung. Kalau punya Kak Atin itu refleksinya untuk bagaimana kita nanti dalam mengajar peserta didik. Ya, terima kasih Kak Cici. Kasih tepuk tangannya lagi untuk Kak Cici sekarang. Ya. Baik, untuk soal ketiga, saya putar lagi. Ya, silakan Kak Linda Wati. Ya, halo Kak Linda. Ya Pak. Ya, silakan Kak untuk bacakan jawaban nomor 3 dari 3 temannya dibacakan. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Menjawab 3 nggak Pak? Saya mau mencoba menjawab punya Ya, Evan. ya. Ambil saja 3 jawaban ya Kak Evan. Ya. Kesulitan menggali pemahaman diri, merasa tidak yakin dengan analisis diri, menghubungkan teori dengan pengalaman nyata. Terus untuk punya Kak Eka, menurut saya hal yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi yaitu semangat saya untuk memperbaiki hal yang masih kurang dan semangat untuk mempelajari modul baru. Hal yang masih menjadi tantangan yaitu mempraktikkan modul yang saya sudah pelajari dan pembelajaran. Terus yang ketiga punya Kak Feni yaitu hal yang menjadi lebih baik menulis refleksi yaitu pemahaman diri dan mengambil keputusan. Hal yang masih menjadi tantangan yaitu kekhawatiran akan penilaian rasa takut dinilai orang lain. Terus untuk kesimpulannya dengan menulis, jadi mengambil kesimpulannya yaitu dari menulis refleksi yaitu untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Terus untuk hal yang masih tantangannya yaitu masih ada kekhawatiran apabila dalam pembelajaran kita masih ada kelemahan atau kekurangan. Kasusnya itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih untuk Kak Linda. Kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Linda. Baik, untuk nomor 4, saya putar lagi. Oh, ternyata Kak Atin.
Silakan Kak Atin. Oke, baik, Pak. Halo Kak Atin. Assalamualaikum. Ya, Halo? Ya, nomor ya, 4 halo. ya. Assalamualaikum kakak-kakak Oke. semua. Saya ingin membacakan Waalaikumsalam. nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi? Seperti apa tulisan refleksi saya jika dinilai sendiri menggunakan rubrik yang ada? Saya ingin membacakan ini yang masuk baru 3 ya. Oh, dadah. Ya, sudah muncul. Dari Kak Monda. Saya menulis refleksi pembelajaran dari modul tersebut setelah saya sudah memahami dan sudah mempelajari modul tersebut. Kemudian dari Kak Dirman, menggunakan rubrik refleksi sesuai dengan perintah yang ada. Kemudian dari Kak Cici, saya menggunakan rubrik refleksi pembelajaran sesuai dengan perintah yang ada. Tulisan refleksi yang ada dinilai belum baik. Kesimpulannya Kak? Ya, begini kesimpulan dari ketiga jawaban dari kakak-kakak yang saya bacakan tadi, itu rata-rata menulis refleksinya sesuai prosedur atau tata cara yang ditentukan, dan saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Kak Cici, itu masih kurang pede karena tulisan refleksi yang dinilainya merasa belum baik seperti itu, Pak. Oh ya. Ya. Terima kasih Kak Atin. Kita kasih jempol sekarang untuk Ya, Kak sama-sama. Atin. Terima kasih. Oke, untuk soal yang kelima, saya putar lagi. Oke, kalau bukan kebetulan izin berarti diganti. Nah, untuk ya, Kak Silvi, silakan. Oke, Kak. Monggo Kak Silvi untuk membacakan tiga jawaban temannya, kemudian disimpulkan. Monggo Kak. Oke. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Apa yang dibutuhkan agar hasil refleksi lebih tajam dan mendalam? Saya akan membacakan punya Kak Feni, yaitu dengan cara menetapkan tujuan refleksi yang jelas agar hasil refleksi lebih tajam dan mendalam, bisa minta bantuan orang lain untuk ikut merefleksikannya. Yang kedua punya Kak Ervandi, yaitu saya harus benar-benar memahami dalam menulis refleksi untuk digunakan sebagai gambaran dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang dibutuhkan adalah kepekaan yang mendalam dalam berpikir yang dituangkan dalam refleksi setelah melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, punya Kak Munda, yaitu dengan cara paham apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang dibutuhkan agar hasil refleksi lebih tajam dan mendalam, yaitu dengan pemahaman yang saya mengerti dalam pembelajaran tersebut, lalu saya mengevaluasi mana ada kekurangan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya, Untuk kesimpulannya Kak. ya harus mengevaluasi kekurangannya, Pak.
supaya dapat memperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Ya, berarti agar hasil refleksi lebih tajam dan mendalam, yang dilakukan adalah apa barusan ya? Mengevaluasi mana yang kekurangan atau yang belum dapat dipahami gitu. Ya, mengevaluasi diri ya, jadi Iya. apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Oke, kasih. Oke, baik. Untuk yang nomor 6, ini saya akan membacakan satu jawaban punya kakak. Semua bentar, saya share screen dulu. Ya, untuk Kak Monda, halo Kak Monda. Untuk Kak Monda ini, untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, yang saya lakukan adalah merefleksi diri dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kepada siswa, dan selain itu juga dibantu oleh peserta didik, dan itu maksudnya bagaimana Kak? Coba Kak, bisa dijelaskan ke kakak-kakak yang lain Kak? Halo Kak Monda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Monda, yang nomor 6 bisa dijelaskan ke rekan-rekan yang lain dari jawaban Kak Monda, silakan. Ya, untuk menjadi guru PJOK yang reflektif yang saya lakukan yaitu dengan merefleksi diri dari pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan para siswa. Selain itu juga dibantu oleh siswa dan teman-teman rekan sejawat saya di lingkup KKG juga bisa niku Pak. Oh, berarti pada saat jadi guru PJOK yang reflektif itu, Kak Monda melakukan refleksi diri dari pembelajaran yang sudah dilakukan kepada siswa, dan selain itu juga dibantu oleh peserta didik dan rekan sejawat. Maksudnya mungkin begini ya Kak, artinya ketika selesai pembelajaran, membuat refleksi bersama siswa dan rekan sejawat, gitu ya Kak? Iya. Oke. Oke Pak. Ya, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Monda. Baik, kakak-kakak, sebentar saya share. Ya, untuk selanjutnya sudah keluar nggih? Share screen-nya sudah bisa keluar nggih? Untuk slide berikutnya, mari berbagi refleksi ya. Jadi kakak-kakak semua tadi sudah berbagi refleksi, kemudian sudah mengetahui refleksi itu apa, mengapa kita harus melakukan refleksi, kemudian juga sudah mengetahui framework-nya, Gibbs dan Burton, dan yang terakhir sudah mengerti kenapa guru PJOK itu penting membuat
refleksi. Kemudian untuk berikutnya, nah ini pada sesi kita terakhir hari ini, itu Bapak Ibu atau kakak-kakak semua, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepribadian murid. Kemudian untuk yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Artinya ada model Gibbs, ada model Forton. Nah, sebelum diakhiri, kita sebagai guru PJOK itu harus reflektif, ya reflektif untuk perubahan diri, berkelanjutan, karena refleksi tersebut untuk meningkatkan peran kita sebagai guru yang profesional, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ari. Nah, sedangkan untuk pernah dijelaskan sama John Dewey, kalau masih ingat, ada 2 tindakan, apa saja kakak-kakak tindakannya? Mungkin masih ingat? Ada 2 tindakan menurut John Dewey. Apa kira-kira? Ayo, yang masih ingat atau sudah lupa John Dewey? Gimana kakak-kakak? Ya, John Dewey kan membagi tindakan kita itu menjadi 2, yaitu tindakan rutin dan tindakan reflektif. Masih ingat nggak artinya dari tindakan rutin dan tindakan reflektif? Silakan. Mungkin ada yang mau raise hand untuk menjawab. Apa itu tindakan rutin? Apa itu tindakan reflektif? Ya, Kak, silakan. Monggo. Ya, tindakan rutin yaitu tindakan yang sudah biasa kita lakukan, seperti berdoa, membariskan siswa, mengabsen, dan lain-lain. Sedangkan tindakan reflektif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kita melakukan sesuatu, yaitu untuk memperbaiki diri. Sudah, Kak. Ya, jadi seperti yang disampaikan sama Kak Eka ya, terima kasih. Kakak itu betul sekali. Tindakan rutin adalah tindakan yang sering kita lakukan adalah tindakan yang sadar dilakukan untuk meningkatkan peran kita sebagai guru secara profesional. Jadi tindakan rutin bisa menjadi tindakan reflektif jika dilakukan dengan baik, artinya runtut dan sudah menjadi sebuah proses dalam keseharian kita
dalam pembelajaran yang dilakukan. Begitu Kakak. Sedangkan kegiatan reflektif bisa menjadikan kegiatan rutin jika dilakukan untuk meningkatkan peran kita sebagai guru secara profesional. Begitu kakak-kakak semuanya. Sebelum saya tutup, saya cek terlebih dahulu yang sudah membuat video pembelajaran siapa saja, Nji? Ada yang sudah membuat pembelajaran? Belum semua ya? Belum, Baik, Kak. jangan lupa ya, disiapkan paling enggak modul ajarnya untuk mengajar 30 menit pembelajarannya. Oke. Erwandi mungkin akan menyampaikan sesuatu tentang refleksi, monggo Pak Erwandi, silakan. Oke Pak Wid, matur nuwun. Tapi sebelum ke refleksi Pak Wid, mohon petunjuk untuk pembuatan video Pak Wid. Nuwun Pak Erwandi. Apakah harus itu Pak Wid menggunakan mikrofon wireless Pak Wid? Kalau suara Kak Erwandi bisa Keras. Tidak kedengaran Pak Wid. Benar Kak, ini saya sudah jelas Kak? Sudah jelas Kak? Oke, jelas. Oke. Ya. Gini Kak, untuk pembelajaran jika suaranya Kak Erwandi tanpa mic wireless bisa terekam dengan jelas, nggih, betul nggak usah pakai. Oh, nggih. Kalau Pak Wid. itu kalau misalkan bisa kurang jelas ya pakai mic wireless gitu. Mungkin ada yang lain selain Kak Erwandi? Ya, monggo Kak Atin, silakan. Matur suwun Pak. Ini untuk menyusun modul ajarnya itu Pak, itu memakai modul ajar sesuai sekolah masing-masing yang digunakan, ataukah memakai modul ajar yang sesuai pemerintah, atau ada format lain Pak? Seperti itu, mohon pencerahannya. Oke, Terima kasih. untuk modul ajar silakan sesuai dengan apa yang akan dilakukan Kak Atin, karena setiap sekolah kan berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas 3 langkah pembelajarannya jangan berubah, artinya ketika sudah membuat titel ya, nama dan lain sebagainya, CP, ATP-nya apa gitu Kak, ya, terus pendahuluannya, intinya sama penutupnya biar cukup untuk 30 menit begitu Kak. Artinya silakan bisa dimodifikasi, misalkan pendahuluannya 5 menit, intinya 20 menit, terus penutupnya 5 menit nggak apa-apa, atau bagaimana silakan, yang jelas untuk kegiatan inti harus bisa lebih banyak daripada penutup dan pendahuluan. Begitu Kak Atin. Mungkin ada contoh format Pak. Ya, biasanya silakan untuk yang video pertama ini, yang biasa Kak Atin lakukan aja di sekolah silakan. Jadi artinya ini nanti akan menjadi ada analisis video pembelajarannya juga, kita latihan bersama nanti apa yang harus evaluasi, diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dilakukan itu enggak masalah. Tapi memang untuk 30
30 menit itu ya kita harus pintar di tadi pembagian waktunya saja Kak Atin. Kalau langkahnya saya rasa masih sama dengan modul-modul yang sudah ada baik dari KKG maupun dari PMM. Ya di PMM juga ada. Kak Atin tinggal masuk ke bukti karya, tinggal diketik modul ajar, nanti di situ akan keluar contoh-contoh dari modul ajar Kak Atin. Tapi kalau nanti butuh modul ajar untuk SD ya bisa saya bantu, nggak masalah. Untuk SMP Kak Erpandi saya rasa mesti tidak ada masalah karena sudah siap untuk modul ajar Kak Erpandi dari MGMP sudah tersedia rapi. Untuk SD nanti sudah, saya mintakan linknya dari rekan-rekan yang praktek di SD, tapi kakak-kakak bisa mencari referensi di YouTube, itu sudah ada semua pembelajaran pertama yang 30 menit. Begitu Kak Atin. Nanti Kak Atin bisa improvisasi diri, nggak masalah Kak. Oke, mohon izin Pak, untuk durasi pembuatan Ya. video itu maksimal 30 menit atau boleh lebih? Misalkan lebih 5 menit atau 3 menit seperti itu Pak. Ya boleh lebih sedikit, jangan banyak-banyak karena artinya, tapi jangan kurang dari 30 menit gitu Kak. Artinya tidak terlalu panjang sampai 40 atau 45 menit, tapi kalau 33 atau 30 masih nggak masalah. Begitu Kak Atin. Oke, matur suwun Pak. Oke, mungkin ada lagi? Monggo. Ya, Kak Evan, monggo Kak Evan. Mau nanya tentang video, Pak. Kemarin saya ngobrol teman-teman, kan saya udah bikin padahal saya belum bikin, Pak. Maksudnya itu terakhir kapan kita selama menjadi dalam ini tuh berapa video yang kita buat, Pak? 1, 2, 3, sampai 4 gimana? Ya terus ya kita kan HP kita HP jadul, Pak. Mungkin ya HP dewe lah. Nanti bisa saling bantu. Ya. Ya. Oke, ketika membuat video pembelajaran nanti ada sekitar 3 kali. Yang pertama video awal, artinya kakak-kakak seperti apa membuat video pembelajaran 30 menit. Terus yang kedua ada video pembelajaran praktek penilaian otentik. Yang ketiga video tentang pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Itu kakak-kakak semua. Jadi nggak apa-apa Kak Evan, nanti HP-nya jadul, nanti mudah-mudahan ada rezeki untuk membeli atau bisa minta bantuan sama Pak Ketua pada saat merekam. Begitu Kak Evan, gitu Kak Evan ya. Ya, sip. Baik, sudah cukup G? Ya, cukup. Gimana Kakak? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup kita sebelum diakhiri kita berdoa. Untuk yang memimpin doa saya tunjuk pakai wheel of name biar adil. Tadi yang belum menjawab biar memimpin berdoa sebentar. Dirman, Pak Dirman. Ini nanti biar saya pakai lagi. Nah ini Kak Evan ngedos. Caranya ini saya putar, nanti yang keluar kecuali Kak Sodikon karena juga persiapan UP, saya putar. Nah, Sodikon saya ngisi ujian. oh silakan Kak Feni, monggo Kak Feni untuk memimpin berdoa sebelum kita tutup pertemuan tatap maya yang kelima ini. Monggo Kak Feni. Kakak-kakak yang lain untuk mengaktifkan kameranya.
Oke, terus udah bisa. Ngapunten Pak, ini pakai mikrofonnya Bu Ari. Beneran sekarang. Oh nggih, mboten napa-napa. Diaktifkan aja kameranya nggih, Pak. Nggih. Dua-duanya apa? Enggak apa-apa, dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Silakan kita Kak Feni tutup untuk memimpin berdoa. ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Rampung. Oke, baik. Kakak-kakak silakan untuk diambil gambarnya terlebih dahulu. Kak Evan Silakan Jos. diaktifkan Kak kameranya. Evan Jos. Silakan bisa diaktifkan. Di tempat saya belum aktif. Sudah semua, Kak. Sudah aktif semua kameranya. Ya. Oke, silakan mungkin yang bisa untuk big screen atau screenshot bisa diambilkan karena dari video layar saya ini tidak aktif semua ini di sini Pak Dirman sama Kak Eka saja yang aktif. Silakan Kak Dirman mungkin bisa screenshot untuk atau Kak Eka untuk screenshot. Kak Eka, Ya. senior, sing Jos. bisa screenshot. Oke. Sebentar, Kak. Yang pakai Baik, Windows itu kan ya, Kak? Sinten. Belum tak Oke, nggak screenshot, masalah. Kak. Untuk pertemuan hari ini, ya silakan di screenshot dulu, monggo. Ambil 1, 2, 3 biar Cara semuanya siap. screenshotnya apa? Windows PRSC. Nah, itu bisa bagus tuh Kak Evan, top. Ya, sudah, Kak. Oke, silakan bisa dikirim di grup. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.